Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kalian, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, datanglah, kami mengundang Engkau sekali lagi. Datanglah dan jamahlah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Kami haus dan lapar akan Engkau. Biarlah kasih-Mu itu memenuhi setiap hati kami. Lagi Roh Kudus, lagi Roh Kudus. Terima kasih. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati
menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Kami merindukan lawatanmu lebih lagi ya Roh Kudus. Anak-anakmu yang ada di live streaming, kekasih-kekasih hatimu, biarlah engkau lawat lebih lagi dengan kasihmu. Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Oh Tuhan, ku buka hati untuk Bapa Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hati untuk Oh Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih sudah menjamah setiap kami, sudah melawat setiap kami apapun keberadaan kami. Kasih-Mu yang mengusir setiap kekhawatiran, kecemasan, kesusahan hati kami. Kasih-Mu yang mengalir. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk aliran sungai kesukaan-Mu, sungai sukacitamu, sungai kasih-Mu yang mengalir menjamah setiap kami. Roh Kudus, saat ini hamba-Mu berdoa membawa setiap kekasih-kekasih-Mu ke dalam tangan-Mu. Terangilah mata hati kami oleh kebenaran firman-Mu. Segala penghalang-penghalang yang menghalangi kami untuk boleh mengerti firman-Mu saat ini, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus, kiranya Engkau sendiri yang menaruh setiap kata-kata yang Engkau ingin hamba-Mu sampaikan. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan, sehingga bisa menjadi alat kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Ya, ada Kakak Henny, Kakak Maidalena, Kakak Orlando, Ibu Evi. Tadi saya lihat ada ya Ibu Eli. Tadi saya lihat ya Kakak Paulus, Ibu Mercy, Ibu Esther. Terima kasih untuk pelayanannya. Kakak Raja Sianturi, Kakak Cherry Stopper, dan Kakak Pimping, dan Kakak Vivi ya, Kakak Mama Narni, dan semuanya.
Sebentar kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kita akan melanjutkan sedikit ya dari pembahasan kemarin. Saya tahu saya sering membawa topik ini, tapi karena saya merasa ya digerakkan Tuhan ya belum semuanya yang benar-benar nangkep gitu ya. Karena ada chat-chat pribadi yang masuk ke saya yang kalau bisa minta tolong dijelaskan kembali ya, dan saya rasa ya memang itu ya isi hati Tuhan. Mungkin Bapak Ibu seringkali mendengar tapi belum benar-benar mempraktekkannya, karena apa yang kita ketahui itu tidak akan menyelamatkan kita. Yang kita lakukan, yang kita praktekkan ya, kebenaran yang kita ketahui dan yang kita lakukan, itulah yang akan menyelamatkan kita. Oke, saya undang Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar, boleh bantu share supaya kebenaran firman Tuhan ini banyak memberkati banyak orang juga ya. Oke. Ya, kemarin saya sudah membahas bagaimana caranya kita untuk mewarisi janji-janji Tuhan ya. Bahkan kemarin firman Tuhan di Yosua 1 ayat 18 yang saya bacakan, Yosua berkata kepada bangsa Israel, berapa lama lagi kamu akan bermalas-malasan? Ya. Kalau sekarang kita belum mewarisi janji Tuhan, jangan nyalahin Tuhan, jangan nanya Tuhan, kok janjimu belum kunjung tiba? Apakah engkau sudah melupakan janjimu gitu ya? Jangan seperti itu. Malah Yosua bertanya kepada bangsa Israel, berapa lama lagi kamu akan bermalas-malasan? Lah kok bisa malah kita yang disebut malas ya? Kenapa kita yang disebut malas? Karena kita tidak berperang untuk memberlakukan kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita. Karena mungkin kita malas atau mungkin kita tidak tahu ya. Mungkin kita tidak tahu ada bagian yang harus kita lakukan supaya kita bisa mewarisi janji Tuhan. Atau mungkin kita sudah tahu bahwa ada bagian yang harus kita lakukan, tetapi mungkin kita malas ya, kita malas melakukannya. Nah, apa saja sih bagian-bagian yang harus kita lakukan ya? Saya pernah men-sharekan kepada Bapak Ibu bagaimana caranya kita merenungkan firman Tuhan, bagaimana caranya kita merenungkan janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Ya, saya mau merefresh itu kembali oleh karena begitu banyak yang chat pribadi sama saya. Kalau bisa ajarin lagi dong gimana caranya supaya doa-doa kita terjawab gitu, yang chat pribadi. Ya sudah, sekarang saya jawab lagi ya, saya merefresh. Kemarin saya ada bicara apa atau siapa yang kau percaya itu akan menentukan masa depanmu ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 14. Saya kemarin sempat bahas bagaimana Saul yang seharusnya dia memiliki tahta kerajaan Israel. Bayangkan Bapak Ibu, nggak gampang dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas umat kesayangannya. Nggak gampang kan? Berarti Tuhan itu punya rencana yang luar biasa indah bagi Saul. Dan Bapak Ibu, ini berbicara bukan hanya untuk Saul, tetapi untuk Anda dan saya. Karena rancangan Tuhan untuk setiap anak-anaknya itu gak ada yang jelek. Kalau Bapak di dunia aja tahu merancangkan atau mendoakan hal-hal yang baik untuk anak-anaknya, ya Bapak yang jahat aja dikatakan di dunia aja, ya tahu memberikan yang baik untuk anak-anaknya. Apalagi Bapak kita yang di surga, yang memiliki kekayaan yang unlimited, betul?
yang tidak terbatas kekayaannya, kuasanya tidak terbatas. Dia yang memiliki jagat raya, rancangannya selalu baik bagi setiap anak-anaknya. Nah, apakah kita bisa berjalan mengikuti rancangan Tuhan? Kembali lagi tergantung pada diri kita. Tuhan tidak akan memaksa kita untuk mengikuti rancangan Dia. Karena Tuhan itu gentleman, Dia menghargai free will kita. Dia menghargai kehendak bebas kita. Ya, saya mau membacakan dari 1 Tawarik 10 ayat 13-14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Ya, karena satu perbuatan transaksi yang salah ya. Sebetulnya bukan satu, ya berkali-kali Tuhan masih kasih kesempatan kepada Saul karena kalau kita perhatikan ya di firman Tuhan, tetapi dia berbuat dosa lagi dan berbuat dosa lagi ya. Ya, saya sudah jelaskan bahwa dosa itu adalah transaksi, kita menjual masa depan kita oleh karena transaksi dosa ya. Secara kita nggak sadar bahwa di alam roh itu ketika kita berbuat dosa, kita sedang menjual sesuatu. Entah menjual masa depan kita, entah menjual berkat Tuhan atas hidup kita, entah menjual masa depan anak cucu kita. Dan kemarin saya sudah bahas bagaimana yang harusnya Saul jadi raja yang langgeng ya atas kerajaan Israel, atas bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Saul bahkan mati dan bahkan anak-anaknya mati di hari yang sama. Betapa fatalnya perbuatan dosa yang dilakukan oleh Saul ya. Nah, oke, saya tidak akan membahas itu. Saya hanya akan meng-highlight satu poin bahwa yaitu apa yang engkau percaya atau siapa yang engkau percaya itu akan menentukan masa depanmu ya, dan bahkan masa depan anak cucumu. Kesalahan Saul yang diulang-ulang itu ya, yang terakhir itu yang sangat fatal. Kenapa? Dia meminta petunjuk dari arwah. Kita sama-sama tahu ya, saya nggak tahu Bapak Ibu ada yang mungkin belum paham. Ketika kita meminta petunjuk, misalnya waktu itu kan Saul kan meminta petunjuk dari Samuel sebetulnya yang sudah meninggal. Tapi kan yang datang sebetulnya bukan arwahnya Samuel, tetapi roh jahat yang menyamar ya. Saya mendengar masih ada kepercayaan bahkan dalam umat Kristen ya. Saya mendengar satu kesaksian dari ya orang dekat saya, dia mengikuti ajaran gereja mana lah saya nggak tahu ya, tetapi yang mengajarkan bahwa kita masih bisa berinteraksi dengan arwah-arwah dan lain sebagainya ya. Oke, saya menghormati setiap gereja. Saya percaya kita memang masih bisa berinteraksi dengan itu dikatakan apa? The perfect man, maksudnya roh-roh yang sudah disempurnakan imannya, dalam bahasa Indonesianya seperti itu. Ya di langit ketiga ya, itu saya tahu ya. Tetapi bukan arwah-arwah seperti ini yang dimaksudkan ya. Ini adalah roh yang menyamar, roh jahat yang menyamar. Dan apa yang terjadi karena dia mendengar dari sumber yang salah dan dia percaya dari sumber yang salah, roh jahat yang menyamar sebagai Samuel itu berkata kepada Saul bahwa besok hari engkau akan mati ya. Dan apa yang terjadi karena dia percaya kepada sumber yang salah, maka dia mati, dia dan anak-anaknya mati. Nah, saat ini ya Bapak Ibu, saya nggak tahu berita apa yang kau dengar. Mungkin
kenyataannya, ya kenyataannya yang ada di depan matamu. Engkau sedang terlilit oleh hutang yang besar ya, yang engkau nggak tahu gimana cara bayarnya. Dan engkau berkata mungkin, ya bukan engkau, mungkin roh jahat intimidasi dalam pikiranmu itu berkata, engkau ini udah nggak ada harapan, ya masa depanmu itu suram misalnya. Ya, jikalau engkau percaya dengan perkataan-perkataan yang salah itu, maka apa yang terjadi? Ya, itulah yang akan engkau tuai ya. Saat ini tentukan pilihanmu kepada siapa engkau akan percaya. Atau engkau memilih untuk percaya kepada firman Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya pernah menyaksikan ya kesaksian, bukan pernah tapi sering menyaksikan kesaksian orang yang setelah didoakan ditangking roh kutuknya itu ya, roh kutuk hutang pihutang, langsung saat itu ya nggak saat itu, seminggu kemudian atau sebulan kemudian dia datang kembali memberi kesaksian bahwa secara apa? Secara supernatural hutang-hutangnya lunas. Ya saya sering mendengarkan kesaksian itu. Saya juga sering mendengarkan kesaksian bagaimana yang sakit disembuhkan Tuhan secara luar biasa. Ya. Nah saat ini saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulanmu. Mungkin engkau bergumul dengan sakit penyakitmu. Ada yang masuk ke inbox saya bahwa mengatakan bahwa saya menderita penyakit yang tidak bisa sembuh. Ya, ya saya sudah kontak dia, cuma dia belum balas ya. Nah sekarang apa yang engkau percaya kalau engkau sendiri dari mulutmu sendiri berkata bahwa saya menderita penyakit yang tidak bisa sembuh? Dari mulutmu sendiri engkau sudah setuju dengan perkataan dari, mohon maaf ya, ini entah dari mana. Ya, perkataan dari iblis ya. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kalau selama engkau percaya, karena Tuhan Yesus sudah membayar harga dari kesembuhanmu itu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ya saya pernah menyaksikan, ya puji Tuhan bukan karena saya, bukan karena Bu Esther, ya bukan karena kita, tetapi saya pernah mendoakan orang yang sakit HIV sembuh ya seketika, puji Tuhan ya. Dan sakit ginjal, dia anaknya masih muda dia sakit HIV dan sakit ginjal karena ya pergaulan yang salah bapaknya. Menangis-nangis ya memohon kepada saya untuk berdoa. Kesaksiannya ada di saya punya TikTok account-nya, kesaksiannya ada. Dan saat itu anak itu dijamah Tuhan, anak itu merasakan kesembuhan. Dan setelah dites ya HIV-nya negatif. Jadi saat ini apapun sakitmu ya, sekarang saya mau tanya, kepada siapa engkau percaya? Apakah engkau setuju dengan pernyataan iblis? Ataukah engkau setuju dengan firman Tuhan? Kenyataannya mungkin berbeda, kenyataannya mungkin bikin engkau itu depresi. Tapi engkau harus percaya kebenaran firman Tuhan. Kebenarannya hanya satu, yakni firman Tuhan. Dikatakan the word of the Lord is settled in heaven. Bahasa Indonesianya, terjemahannya kurang tepat. Bahasa Indonesianya berkata seperti ini. Firman Tuhan itu teguh sampai selama-lamanya. Tapi sesungguhnya dikatakan firman Tuhan itu settle itu sudah terjadi di alam roh. In heavens itu ya kita tahu ada langit pertama, kedua, ketiga. Tetapi untuk singkatnya di alam roh ya. Karena apa yang sudah terjadi di alam roh itu seharusnya
termanifestasi di bumi ini jikalau engkau tahu bagaimana caranya mengambil yang sudah settle, yang sudah terjadi, yang sudah dilaksanakan di alam roh itu untuk termanifestasi di alam materi. Ya, bagaimana caranya? Ayo kita belajar lagi ya. Jadi tadi yang pertama, kepada siapa engkau percaya itu akan menentukan kehidupanmu dan masa depanmu ya. Oke, sebelum yang kedua ya, saya mau membahas dulu dari 2 Tawarik 20 ayat 20. Ini saya mau mengkontraskan. Yang pertama, Saul percaya kepada sumber yang salah, jadinya dia mati kan, dan anak-anaknya mati. Nah, yang kedua, saya mau mengkontraskan dengan Yosafat. Yosafat itu dia sudah dikepung oleh musuh ya. Yosafat Raja Yehuda itu sudah dikepung oleh musuh dan dia sendiri sebetulnya sudah sangat ketakutan. Dia dan semua bangsa Yehuda itu sudah sangat ketakutan. Tetapi apa yang terjadi? Dia mengambil pilihan yang tepat. Dia datang ke Nabi Allah ya, dan dia memberitahukan apa yang musuh itu perbuat, ancaman-ancaman musuh semuanya. Dia datang kepada Tuhan, dia bahkan berpuasa, dia bahkan mengajak seluruh rakyatnya untuk berpuasa. Dan kemudian dia berkata seperti ini kepada rakyatnya ya. 2 Tawarik 20 ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Dan Bapak Ibu, kalau engkau membaca seterusnya ya kisah ini, maka Yosafat ini dan rakyatnya mengalami kemenangan yang sangat besar. Bahkan mereka itu hanya maju berperang dan memuji Tuhan. Kasih setia Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hanya memuji Allah seperti itu. Dan Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Tuhan yang membuat musuh-musuhnya saling membinasakan. Sampai akhirnya Yosafat itu ya sampai harus 3 hari menjarah harta. Benda yang dijarah itu butuh waktu 3 hari ya. Nah, demikian luar biasanya ya ketika kita memilih siapa yang kita percaya. Nah, saat ini saya nggak tahu apa pergumulanmu, tetapi tentukanlah pilihanmu kepada siapa engkau mau percaya, kepada kenyataan atau kepada firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita ini warga negara surga. Kalau kita warga negara surga, kita harus hidup berdasarkan hukum-hukum surgawi. Kalau engkau dan saya mengaku kita adalah warga negara surga, tetapi kita hidup menurut cara-cara dunia, hukum-hukum dunia, apa yang akan terjadi? Engkau juga akan ikut binasa bersama dengan orang-orang dunia. Ya kan? Kalau orang dunia sakit, dia berkata apa? Sakit. Maksudnya ya saya nggak bilang Bapak Ibu harus bohong kalau sakit. Orang masih sakit kok, masa dibilang sembuh? Ada orang yang begitu ya protes sama saya. Tetapi saya bisa saksikan ya berkali-kali gitu ya. Mengenai sakit penyakit, mengenai keuangan ya. Kayaknya nggak selesai-selesai lah kalau saya mau bersaksi ya. Mau sakit, saya pernah jatuh, saya ingat saya pernah jatuh waktu saya baru married, saya jatuh dari tangga ya. Masa-masa sulit saya ya, saya jatuh dari tangga dan bokong saya itu yang kena ya, jatuh dari tangga sakit. Dan setiap kali saya badan saya nggak fit, sakit itu muncul kembali ya. Nah, saya itu nggak ya
Puji Tuhan ya, bukan karena saya, karena Roh Kudus yang ada dalam diri saya. Wah, bukan karena saya. Terima kasih Roh Kudus, semuanya karena Engkau. Segala sesuatu yang baik yang ada dalam diri saya, bukan karena saya. Semuanya karena Engkau, Roh Kudus. Engkau yang layak mendapatkan segala puji, hormat, dan kemuliaan. Ya, saya ini orangnya keras kepala, nggak mau dikalahkan oleh sakit penyakit, ngotot, bandel gitu, keras kepala. Nah, Bapak Ibu, engkau juga harus sama. Maksud saya bukan sama seperti saya ya, sama seperti, ya itulah apa ya, ya sama seperti saya mungkin ya. Bukan sayanya, karena Roh Kudus maksud saya ya. Semua puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Roh Kudus. Karena saya tidak akan mungkin bisa seperti itu tanpa pertolongan Roh Kudus. Jadi saya nggak mau kalah sama sakit penyakit saya. Saya bilang apa? Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah sembuh. Hai sakit bokong, keluar. Itu padahal saya waktu belum diurapi Tuhan loh Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa Ibu Ciara kan diurapi Tuhan, saya kan masih sangat duniawi. Enggak, saya juga masih sangat duniawi waktu itu ya. Masih sangat duniawi, masih aktif di dalam bisnis. Tahu sendiri Bapak Ibu, bisnis gitu ya. Ya sangat sulit waktu itu untuk lurus-lurus amat, saya ngaku ya, karena partner-partner saya, teman-teman saya itu ya sangat duniawi ya. Walaupun dengan pertolongan Tuhan ya saya ngaku saya masih duniawi banget waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Karena saya percaya kepada sumber yang benar, kepada firman Tuhan, jadi saya tidak membiarkan sakit itu untuk menang atas tubuh saya. Nah, demikian Bapak Ibu, saat ini engkau tentukan pilihanmu. Jangan salah pilih kepada siapa engkau percaya ya. Yang kedua, bagaimana kita mewarisi janji Tuhan ya. Yang pertama, engkau harus pilih. Engkau harus tentukan kepada siapa engkau percaya. Kepada janji firman Tuhan kah atau kepada kenyataan. Yang kedua, prinsipnya ya, jika engkau bisa percaya, maka engkau bisa mendapatkannya. Yang pertama apa? Kepada siapa engkau percaya itu akan menentukan ya. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau percaya kepada janjinya, maka engkau akan mendapatkan janjinya. Nah, yang kedua, jika engkau bisa percaya, maka engkau bisa mendapatkannya. Nah, sekarang saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Apa yang menjadi mimpi dan harapan yang Tuhan sudah taruh dalam hatimu, dalam pikiranmu. Nah, prinsipnya, apakah engkau bisa percaya? Jikalau engkau bisa percaya, maka engkau bisa mendapatkannya. Tetapi jikalau engkau enggak bisa percaya, maka engkau tidak akan bisa mendapatkannya. Sekarang mungkin persoalannya bukan Tuhan tidak memberikannya kepadamu. Apa yang kau mimpikan itu ya, apa yang kau rindukan itu bukan karena Tuhan tidak memberikannya kepadamu. Tapi persoalannya mungkin level imanmu itu belum sampai ke sana. Ya, coba periksa. Bukan Tuhan tidak memberikannya kepadamu, tetapi apakah kau bisa percaya bahwa Tuhan sudah memberikannya kepadamu? Itu pertanyaannya. Ya, saya mau ngajak Bapak Ibu melihat dari Markus 9 ayat 22 sampai 23. Ini adalah contoh yang baik ya. Markus 9 ayat 22 sampai 23. Ini tentang anak yang sakit ayan ya. Saya bacakan. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, ini papanya yang ngomong sama Tuhan Yesus. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Perhatikan,
Tuhan Yesus malah bertanya lagi kepada Bapa itu, jikalau engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, Tuhan Yesus itu mau memberitahukan si Bapa itu, bukan hanya Tuhan Yesus sendiri, tetapi jikalau Bapa itu bisa percaya, maka dia bisa mendapatkannya. Nah, saat ini ya Bapak Ibu, jangan terburu-buru menghakimi Tuhan gak mau memberikannya kepada engkau. Sekarang pertanyaannya, apakah engkau bisa percaya bahwa Tuhan mau dan sudah memberikannya kepadamu? Itu pertanyaannya. Ya, saya pernah bagikan tentang bagaimana saya menjual properti saya ya, yang harganya rata-rata 750, tapi saya jual 1,5 gitu. Itu kan 100% di atas rata-rata kan, 100%. Harga rata-rata 750, saya jual 1,5. Ya, saya percaya Tuhan itu menolong saya mengalami mukjizat demi mukjizat demi mukjizat, bukan karena saya lebih baik gitu, tetapi karena saya percaya Tuhan kepengen saya keluar mengalami kemenangan. Dan saat ini gak kebetulan Bapak Ibu mendengarnya, supaya engkau bisa percaya ya. Jadi Tuhan itu luar biasa ketika Tuhan mau memakai seseorang untuk menjadi berkat ya. Tuhan itu mengizinkan orang tersebut mengalami kemenangan, mengalami mukjizat, mengalami kesusahan juga ya, air mata juga, supaya bisa keluar menjadi pribadi yang mengerti dan mengalami, sehingga bisa membagikan kepada orang lain menjadi berkat. Betul? Betul kan? Kalau saya belum pernah mengalami, mana mungkin saya bisa cerita kepada Bapak Ibu kan? Ya, itu pekerjaannya Tuhan, itu puji Tuhan, Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa, yang berhak mendapatkan segala puji, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, Kau memakai hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, yang tidak berguna, untuk menjadi berkat kemuliaan bagi nama-Mu ya. Terima kasih Roh Kudus ya. Jadi apa tadi, sampai mana? Pertanyaannya, apakah engkau bisa percaya? Karena saya tahu ketika saya declare itu, saya tahu level iman saya itu harus sampai ke sana. Jadi engkau nggak bisa niru-niru saya. Kenapa? Karena kalau level imanmu belum sampai ke sana, engkau nggak akan mungkin bisa dapat. Paham kan maksud saya ya? Wah, kalau Ibu Ciara bisa, saya juga mau. Bisa, tapi engkau harus mempompa level imanmu sampai ke situ. Gimana caranya? Saya pernah men-share bagaimana caranya kita menambah iman kita ya. Ada yang sudah pernah dengar? Kayaknya sudah pada dengar ya, jadi saya nggak usah ulang lagi, nanti Ibu Ciara ngulang-ulang dulu, bosen. Saya nggak usah ulang ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah dengar, boleh tulis di komentar ya, kalau misalnya mau disiarkan ulang caranya. Kalau enggak, saya nggak usah ulang ya. Caranya bagaimana menambahkan iman kita. Ya, oke. Ya, yang ketiga ya, tadi yang pertama apa? Kepada siapa engkau percaya, itu yang menentukannya. Dan yang kedua, tadi barusan, jika engkau bisa percaya, maka engkau bisa mendapatkannya. Ulang Bu, ulang yang mana ya? Ulang, oh bagaimana caranya kita menambah iman, itu kah? Ya, oke. Caranya, oke, saya buka ayat firman-Nya ya, supaya kita mengerti. Suatu saat murid-murid Tuhan Yesus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya menambahkan iman? Ya, kita mau belajar dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah guru kita kan. Jangan belajar yang di luar Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita, dari sanalah kita harus belajar ya. Lukas 17 ayat 5 sampai 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ini adalah cara secretnya, rahasianya bagaimana kita bisa menambah iman kita. Bapak Ibu, mungkin ada yang berpikir, adakah yang berpikir, gimana nih Tuhan Yesus, ini kan rasul-rasul nanya caranya bagaimana. Nah, kok Tuhan Yesus jawabnya seperti ini? Ada yang bertanya seperti itu? Ketik di komentar, jadi saya tahu apakah saya berbicara kepada diri saya sendiri atau berbicara kepada Bapak Ibu, nyambung ya apa yang saya bicarakan itu. Ya, Kak Ninik ya, thank you responnya ya, saya tahu berarti nyambung. Ya, nah Bapak Ibu, inilah secretnya. Luar biasa ya firman Tuhan ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau itu selalu mewahyukan kepada kita. Karena ada orang-orang yang membaca firman tetapi tidak mengerti, jadi tidak bisa mengaplikasikan firman Tuhan itu ya. Tetapi kalau kita membaca dan Roh Kudus memberikan kita pewahyuan, memberikan kita pengertian, kita bisa mengerti arti firman Tuhan itu dan kita bisa mempraktekannya sehingga kita bisa berbuah-buah, bukan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat ya. Saya percaya firman Tuhan ini pasti akan memberkati Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, ketika kita nggak punya iman ya, mungkin iman sebesar biji sesawi itu saya pernah ya melihat kecil sekali, kayak biji sesame itu bahasa Indonesianya apa sih? Sesame itu apa ya? Wijen, kayak biji wijen kecil sekali. Nah, maksudnya apa? Ketika kita nggak punya iman atau iman kita kecil, apa yang kita harus lakukan? Kita harus memperkatakan terus-menerus apa yang menjadi keinginan kita itu, apa yang menjadi iman kita itu, kita harus perkatakan terus-menerus. Karena kata firman Tuhan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, bukan pendengaran akan firman Tuhan. Bukankah seperti itu? Nah, bagaimana caranya kita bisa mendengar kalau kita tidak memperkatakan? Nah, Bapak Ibu nyambung kan sampai di sini? Nangkep kan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Nah, saat ini apa yang ingin engkau imani? Misalnya engkau ingin imani firman Tuhan, perkatakan itu terus ya. Perkatakan dan maksudnya personalize ya. Personalize itu dibuat menjadi pribadi gitu ya. Misalnya nanti saya akan ajarkan ya. Sudah pukul 4.45 cepet banget, padahal saya baru yang ke berapa tadi? Yang kedua ya. Yang kedua apa yang ketiga ya? Yang pertama, jika engkau percaya, yang pertama siapa yang kau percaya? Yang kedua, jika engkau bisa percaya, maka engkau bisa mendapatkannya. Itu kan ya, saya sampai di situ ya. Oh, oke. Baru yang kedua berarti ya. Ya, jadi seperti itu. Misalnya ya, saya kasih contoh. Waktu saya menjual properti saya itu, yang harga rata-rata 750, saya jual 1,5. Saya memperkatakan iman saya seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, properti saya yang di alamat yang di sini, saya sukanya jelas. Ya, yang alamatnya di sini itu sudah terjual. Saya bilangnya sudah terjual. Bukan belum terjual loh. Sudah terjual dengan angka 1,5. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya mempraktekkan firman Tuhan. Ya, kita loncat deh ke yang seterusnya ya. Di Markus 11 ayat 22
sampai Markus 11 ayat 23 sampai 24 ya, yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan, kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini adalah ayat favorit saya yang saya sudah pegang ya berpuluh tahun yang lalu ya, dan yang saya sudah alami, dan saya sudah mengalami kemenangan demi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Jadi Bapak Ibu, contohnya Bapak Ibu mau dikasih contoh apa? Coba saya kasih contoh. Misalnya engkau ingin percaya bahwa utang-utangmu sudah lunas, misalnya ya. Engkau ingin percaya bahwa Tuhan sudah memulihkan ekonomimu. Cara aplikasi firman Tuhan ini seperti apa sih? Nah, begini caranya ya, misalnya. Di sini kan firman Tuhan menyuruh kita berkata kepada gunung, bukan berkata kepada Tuhan, bukan? Nah, kebanyakan kita ini ya udah dikasih kuasa sama Tuhan, udah dikasih mulut ya, udah dikasih firman, tetapi masih berkata-kata nyuruh Tuhan lagi. Ya kan? Biasanya kita masih nyuruh Tuhan, kita ini masih kurang ajar nyuruh-nyuruh Tuhan. Padahal Tuhan suruh kita berkata kepada gunung, bukan nyuruh-nyuruh Tuhan. Tuhan itu raja, Tuhan itu kepala. Tuhan Yesus adalah kepala kita, kita adalah tubuhnya. Kita ini disuruh ngomong sama gunung kita. Nah, saat ini gunungmu itu apa? Misalnya hutang piutang. Engkau bisa berkata kepada gunungmu itu, kepada hutang piutang, hai hutang piutang, engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah ya. Kenapa sudah? Karena Markus 11 ayat 24 berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Di sini telah apa belum? Ayo Bapak Ibu, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Telah apa belum? Nah, kebanyakan dari kita umat Tuhan itu masih udah baca firman ya baca firman, tetapi nggak mempraktekkan firman. Jadi kalau minta sama Tuhan itu mintanya begini, Tuhan tolonglah sembuhkanlah aku, Tuhan tolonglah berkatilah aku. Padahal kalau kata firman Tuhan ini ya, telah menerimanya, maka perhatikan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, kalau engkau percayanya belum, maka ya hal itu tidak akan diberikan kepadamu. Orang kau percayanya belum. Nah, mungkin sekarang kita harus periksa apakah kita salah percaya, salah mengaplikasikan firman Tuhan, bukan? Ya kan? Bapak Ibu perhatikan kalau saya mendoakan doa kesembuhan ya. Seringkali orang yang orang yang sudah mengalami jamahan Tuhan misalnya ya, orang yang sudah disembuhkan cuman ngerasa sembuhnya mendingan, lebih baik, tetapi belum masih ada rasa sakit-sakit dikit ya. Tetapi ada orang-orang yang lebih menonjolkan sakitnya yang sedikitnya itu. Jadi mungkin orang itu bilang begini, masih sakit. Makanya saya suka ngomong, tetapi apakah ada lebih baik? Iya sih, lebih baik, lebih mendingan, tetapi masih sakit. Maksud saya Bapak Ibu bukan berarti memungkiri rasa sakit, bukan. Tetapi seharusnya ya, kalau saya nih, waktu saya masih sakit pun, masih sakit-sakit banget pun, mulut saya ini, saya berhati-hati sekali untuk mengeluhkan, untuk membicarakan rasa sakit saya. Saya selalu berkata seperti ini, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Walaupun lagi sakit banget. Kenapa? Karena saya mengerti prinsip firman Tuhan ini. Jikalau
percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Nah, jikalau engkau nggak percaya bahwa engkau telah menerimanya, maka engkau tidak akan mendapatkannya. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu salah percaya. Mungkin kau ya sudah berdoa ya, tetapi mungkin kau salah percaya. Engkau mungkin percayanya belum menerimanya, jadi engkau belum mendapatkannya ya. Saat ini mungkin kau nggak maksudnya belum melihatnya secara materi, secara jasmani, tetapi engkau harus percaya bahwa engkau sudah menerimanya. Bahkan Bapak Ibu ya, kalau mau perhatikan, oh udah panjangnya, udah pukul 4.52 ya. Sebetulnya Markus 11 ayat 22 ini dikatakan apa dalam versi New King James Version-nya ya. Jangan dalam versi bahasa Indonesia itu kurang tepat, dikatakan percayalah kepada Allah. Coba kita lihat ya, buka ya Markus 11 ayat 22. Kita kemarin Bapak Ibu, saya sudah share bagaimana Tuhan berkata bahwa kita ini ya, kita ini adalah Allah, betul. Karena kita ini adalah anak Allah. Kalau bapaknya Allah, berarti anaknya siapa? Masa anaknya kambing, kan gak mungkin. Kalau bapaknya Allah, berarti anaknya siapa? Bapak Ibu sendiri yang jawab ya. Nanti saya dibilang. Karena banyak sekali yang gak percaya ya. Berarti anaknya juga anak Allah kan? Masa anaknya anak yang lain? Ya kan? Kalau kita berkata anjing punya anaknya kan pasti anjing dong. Masa anaknya kucing? Nggak mungkin. Kalau bapaknya anjing, mamanya anjing, anaknya kucing. Nah, kalau bapak kita adalah Allah, dan bahkan kemarin saya share kan bahwa kitab Taurat itu berkata kita ini adalah Allah. Bahkan di Mazmur 82, di Yohanes 10 ayat 36, bahkan Tuhan berkata kepada Musa bahwa Musa itu adalah Allah bagi Firaun. Firaun itu lambang dunia, Bapak Ibu. Seharusnya kita itu anak-anaknya adalah merepresentasikan Allah kepada dunia. Bukan kita sama seperti dunia, tetapi kita ini harus sama seperti Musa kepada Firaun. Sebegitu berkuasanya Musa di hadapan Firaun, seharusnya kita adalah anak-anak Tuhan mencerminkan kuasa itu kepada dunia. Ya, Markus 11. Satu lagi ya, baru kita lanjut besok ya. Satu lagi, atau mau lanjut besok aja ya. Markus 11 ayat 22, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat. Ya, di kitab bahasa Indonesia berkata seperti ini. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Sebetulnya dalam versi New King James Version-nya itu, have faith of God, yang artinya beda banget gitu loh sama bahasa Indonesia. Have faith of God itu milikilah iman Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, Markus 11 ayat 23-24 ini adalah imannya Allah. Bagaimana dia menciptakan langit dan bumi, seperti itulah dia menciptakan menggunakan ayat firman dari Markus 11 ayat 23 dan 24. Demikianlah engkau dan saya seharusnya menciptakan yang ada dari yang tidak ada, kata kitab Ibrani ya, dengan iman yang seperti ini. Ya, oke, kita lanjutkan besok. Sudah pukul 4.55 ya di tempat saya. Ya, di Jakarta. Ya. Oke, saya percaya firman Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Terima kasih Engkau yang sudah membakar semangat dari setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Dibakar oleh api Roh Kudus, semangat dari api Roh Kudus menyala-nyala dalam setiap hati kami. Iman kami bangkit kembali. Kami diciptakan bukan
menjadi orang-orang yang gagal, tetapi kami diciptakan segambar dan serupa Allah untuk merepresentasikan Engkau sendiri kepada dunia ini, untuk memanifestasikan kuasa Allah kepada dunia ini, untuk memanifestasikan kebenaran-Mu, kekudusan-Mu, dan kemuliaan-Mu kepada dunia. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saat ini hamba-Mu membawa setiap anak-anak-Mu ke hadapan-Mu, Bapa di surga. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu kepada kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Hamba-Mu melepaskan berkat kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Terbukalah tingkap-tingkap langit dan dicurahkanlah berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas Bapak Ibu semua. Dicurahkan berkat Tuhan atas engkau, atas hidupmu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas usahamu, atas toko-tokomu. Diberkati Tuhan, engkau diberkati untuk menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Sekarang saya melepaskan berkat kesembuhan atas Bapak Ibu semua. Diberkatilah tubuhmu, tubuh, jiwa, dan rohmu sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Darah Yesus yang sudah membayar setiap harga dari kutuk dosa, kutuk sakit penyakitmu atas hidupmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kesakitan, roh sakit, penyakit aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, jadilah engkau bebas dari sakit penyakit. Sekarang sakit penyakit tidak berkuasa lagi atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengalami kesembuhan mengalir. Ya, apapun sakit penyakitmu sekarang kesembuhan mengalir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu atas anak-anak-Mu. Jadilah engkau bebas, sembuh dan pulih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, negatif cancer, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Negatif sakit penyakit setiap organ dalam tubuhmu, jantung, pankreas, ginjal, lambung berfungsi dengan baik, normal, sehat. Syaraf-syarafmu baik, semuanya berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh intimidasi yang mengintimidasi pikiranmu, hatimu saat ini saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh kecemasan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kasih, sukacita, damai, sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiranmu sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit-sakit persendian, sakit-sakit tulang, sekarang kesembuhan mengalir menjamah tulang-tulangmu, menjamah syaraf-syarafmu, peredaran darahmu lancar. Sekarang tulang belakangmu sembuh, sendi-sendimu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang sudah sembuh. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas anak-anakmu. Kesembuhan mengalir terus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, kemarin saya sudah men-sharekan bagaimana caranya kita mencuri tanda kutip berkat, ya kan? Nah, Bapak Ibu ambil itu untuk engkau ya sekarang ya. Ya, kemarin yang belum dengar boleh saksikan video susulannya di channel saya yang lain. Bapak Ibu bisa lihat di profile TikTok saya, di situ ada alamatnya ya. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana caranya kita mencuri tanda kutip berkat ya. Ya, mencuri yang kudus kata Bu Esther. Oke, kalau gitu ya, saya percaya Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh tulis di komentar. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, saya undang untuk klik tombol tamu dan tuliskan di komentar sakitnya apa,
Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu ya. Sebelumnya mari kita naikkan pujian. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Roberta ya untuk kesaksiannya. Ya, puji Tuhan Yesus baik ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini mulai perkatakan perkataan yang benar. Ya, ada request kah lagu apa? Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Oke. Ada request kah lagu apa? Yesus selalu menolongku. Ya, itu aja. Sungai sukacitamu boleh. Ya, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Ini adalah lagu favorit saya sesungguhnya ya. Yang mana ya? Terima kasih Bu Evi ya, dan semuanya, Kakak Kofi Jaya, Kakak Lando, Kakak Dewi, dan semuanya Kakak Vivi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Sukacitamu mengalir dalamku. Bentar ya, saya lupa liriknya. Sungai sukacita dalamku. Ikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, layanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, dan sukacita. Saya percaya ya, kasih Tuhan membuat kita bersukacita, bukan karena keadaan kita. Bersukacitalah, karena dengan sukacitamu itu terobosanmu, mukjizatmu itu akan datang. Sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai citamu ada dalamku. Ngalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas ya. Ini kan lagu Sunday School ya, tetapi penuh dengan sukacita. Ada di dalamku, bukan menari seperti Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari.
Kan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Di dalamku bukan menari, tidak melompat. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Bukan melompat, bukan melompat, bukan melompat seperti Daud melompat. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan, yang sakit boleh klik tombol tamu ya. Saya akan undang untuk naik ke atas. Ya, puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua sudah bersuka cita di dalam Tuhan ya. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi dengan Sungai Sukacitamu. Lagu ini sangat memberkati. Ya, mari kita naikkan kembali Sungai Sukacitamu. Kayaknya semuanya sehat-sehat ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, Wester, semuanya sehat-sehat. Puji Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu untuk supportnya, terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih Roh Kudus untuk Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu. Sukacita ada dalamku. Ya, senam jempol. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih juga Kakak Meli dan semuanya, Kakak Linda yang sudah tap-tap layar. Terima kasih yang baru bergabung, Kakak Meliana, ya diberkatilah, papanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Roh Kudus. Ya, Kakak Vivi, Kakak Orlando, semangat. Dalamku bukan menari seperti Daud menari. Lalu aku ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari.
Kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti Daud menari. Oh, ada. Di dalamku, ku kan melompat, seperti Daud melompat. Kudus ada di dalamku, ku kan melompat seperti Daud melompat. Kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti Daud melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti Daud melompat. Puji Tuhan, haleluya ya. Saya rasa sudah cukup ya, semuanya sudah terberkati, sudah bersuka cita, dan sudah dijamah Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan. Ya, terima kasih. Haleluya, kata Bu Esther ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaannya. Sampai jumpa kita besok pukul 4 pagi lagi ya. Haleluya, Kakak Orlando ya. Sehat selalu, Kakak Dewi juga, Kakak Vivi, Ibu Roberta, Kak Meliana, Kak Damaris, ya Kakak Dewi, Ibu Santi, ya diberkatilah Ibu Santi. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, sakit penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Ya Ibu Santi, kalau engkau ada sakit hati atau ada apa, lepaskan pengampunan ya, supaya tidak menghalangi kuasa Tuhan. Ya, lepaskan pengampunan, nggak worth it itu nggak sebanding dengan kesehatanmu ya. Lepaskan pengampunan, orang-orang yang sudah bersalah kepadamu diampuni. Negatif, hasil pap smearnya negatif, dalam nama Tuhan Yesus negatif hasil pap smearnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya, semuanya. Puji Tuhan ya. Ya, untuk Bapak Paulus Siregar, dijamah Tuhan, asam lambungmu normal, sekarang kesembuhan mengalir. Ya, saya berdoa untuk Pak Suwandi. Ya udah, kita satu lagi ya Ibu Esther ya, Pak Suwandi ya. Ya Bu. Ya Bapak Ibu kalau mau turun duluan nggak apa-apa ya. Saya akan berdoa untuk Pak Suwandi. Pak Suwandi bisa buka kameranya? Gimana Ibu ya? Lupa saya. Nggak bisa kayaknya, masih pengikutnya masih kurang. Ya nggak apa-apa. Ya, apa yang Pak Suwandi rasakan sekarang? Ini Bu, menggigil Bu. Menggigil. Terus pinggang sakit. Kecil. Udah lama Bapak taunya? Sudah hampir 2 mingguan Ibu. Itu kemarin kan hasil CT scan itu ada tumor kanker di ginjal Ibu. Iya. Di ginjal? Iya Bu, ginjal sebelah kiri. Terus buang air kecil tuh kadang berdarah. Iya. Pak Suwandi ada di mana sekarang, di kota apa? Saya dari Palembang Ibu, sekarang di Jakarta. Di Jakarta Ibu. Sekarang tinggal di Jakarta atau hanya karena berobat? Iya, di Jakarta mau berobat Ibu. Iya, di tempat keluarga Ibu sekarang. Iya. Pak Suwandi, mohon maaf sebelumnya Bapak ada menyimpan sakit hati sama orang? Tidak ada Ibu. Udah diampuni semua? Sudah Ibu. Oke. Orang tua ada riwayat sakit tumor cancer? Mama dulu ada tumor Ibu, tapi tumor Cina udah diangkat,
Cuman mama udah meninggal setahun yang lalu. Oh, oke. Karena sakit jantung. Oke. Ya udah, kita berdoa ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Pak Suwandi Tambunan. Belas kasihan-Mu turun atas Pak Suwandi Tambunan. Belas kasihan Tuhan turun atas Pak Suwandi Tambunan. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan jiwa rohnya Pak Suwandi. Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, belenggu santet, belenggu kiriman sudah hancur, sudah patah atas Pak Suwandi. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, mohon maaf, pernah ke orang pintar? Kau pintar. Udah lama Bu, udah dulu lama. Nah itu dia, saya lagi nanya sama Roh Kudus apa penyebabnya. Oh iya, Bapak belum pernah itu ya, pelepasan ya? Ya, Pak Suwandi minta ampun sama Tuhan ya, karena itu sudah menyakiti hati Tuhan ya. Saya pernah mendoakan orang yang mamanya juga sama ke orang pintar ya. Jadi anaknya itu hampir meninggal. Ya puji Tuhan sih, saya doakan ya puji Tuhan bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus. Bareng sama Bu Esther nggak ya doanya, saya lupa. Bu Esther ingat nggak? Yang mana? Yang anaknya hampir itu, yang pendarahan tuh. Enggak. Orang saya. Gimana? Saya enggak. Enggak ikut. Ya saya lupa. Itu ya sudah, yang penting kita doa ya. Pak Suwandi ikutin doa saya dulu. Pak Suwandi harus benar-benar minta ampun sama Tuhan karena itu udah nyakitin hati Tuhan. Pak Suwandi ya, minta ampun dari hati karena Tuhan melihat hati. Nah, oke. Pak Suwandi mau Bu. Mau sungguh-sungguh minta ampun. Ya. Oke. Ikutin dulu doa saya, nanti baru saya berdoa buat Pak Suwandi. Bapa di surga, ampuni saya kalau saya pernah menduakan Engkau, kalau saya pernah menduakan Engkau, menyakiti hatimu dengan pergi ke orang pintar. Saat ini saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Ampunilah saya. Saya menyerahkan tubuh jiwa roh saya sepenuhnya. Menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Datanglah, masuklah ke dalam hati saya. Menjadi satu-satunya Tuhan. Dan juru selamat saya. Memerintah seluruh kehidupan saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Bapa di surga, Engkau sudah mendengar pengakuan dari anakmu Pak Suwandi. Saat ini hamba-Mu mohon belas kasihan-Mu atas Pak Suwandi. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Pak Suwandi. Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk, dukun, kutuk santet, kutuk jimat, kutuk dosa,
Itu keturunan sudah hancur, sudah patah atas Pak Suwandi. Roh sakit, penyakit, roh dukun, roh kutuk, saya ikat, saya usir keluar semua dalam nama Tuhan. Keluar semuanya, saya cabut keluar. Saya kutuki semua tumor, sel-sel tumor, sel-sel kanker, saya kutuki sampai ke akar-akarnya mati dalam nama Yesus. Dan saya cabut keluar semua sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Bebas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan. Kuasa Tuhan terus mengalir sekarang, mengalir atas Pak Suwandi, mengalir dari ujung kepala sampai ujung kakinya, dialiri oleh kuasa Tuhan. Tubuhmu sekarang sudah nggak menggigil, sekarang negatif tumor, negatif kanker dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang sakit pinggangnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit pinggangnya sembuh, negatif tumor, negatif kanker, menggigilnya sudah sembuh dalam nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Suwandi. Terima kasih. Ya, mengalir terus, kuasa Tuhan masih terus mengalir atas Pak Suwandi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, apa yang Bapak rasakan sekarang? Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Udah nggak menggigil lagi? Masih Bu, Masih menggigil? masih ya. Pinggangnya gimana? Pinggangnya masih Bu, masih ini sakit. Ada baikah? Sebelah kiri. Di sebelah kiri nih Bu, sakit Bu. Ya, ada Di sebelah baikah? kiri. Belum Bu, nggak ada. Masih Bu. Iya Bu. Bapak masih pegang jimatnya atau apa? Yang dari dukun? Nggak ada Bu. Nggak ada jimat kemarin itu ke orang pindah itu apa kayak berobat itu aja Bu. Oke. Ya. Kuasa Tuhan sudah mengalir kencang, sudah menjamah Pak Suwandi ya. Pak Suwandi, coba ingat-ingat apakah ada orang-orang yang Pak Suwandi belum ampuni, karena kuasa Tuhan mengalir dengan dahsyat di tempat saya. Ya, ada hal-hal yang Pak Suwandi belum lepaskan, belum ampuni. Roh Kudus, mari kiranya Engkau singkapkan. Saya dulu pernah di ini Bu, dengan orang pintar udah beberapa tahun lalu ada kayak di kepala ini dimasukin kayak apa itu, tapi kayak kok manik gitu Bu di kepala ini di mulut itu. Ya itu jimat lah Pak. Apalagi kalau bukan jimat, makanya Bapak nggak bisa merasakan kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan tempat saya kencang sekali, itu Bapak ada jimatnya. Kalau nggak mungkin kuasa Tuhan bisa kencang begitu melawan. Nah, kuasa Tuhan itu selalu melawan penjahat. Jadi masih ada di kepalanya Bapak, belum dilepaskan. Itu. Ya, sekarang kok Bapak mau dilepaskan apa enggak? Iya. Mau? Iya, mau Ibu. Ibu, saya istrinya Bu, maaf ya Bu dipotong. Ya. Kalau Ibu tidak keberatan, Ibu ada waktu, kami boleh ke rumah Ibu untuk didoain langsung. Kalau Ibu, Bapak ada di mana? Jakarta. Kalau iya di Jakarta Ibu. Di Jakarta Cengkareng. Cengkareng Ibu. Iya. Mohon Ibu. Ya, seharusnya yang penting Bapak kita maksudnya jarak itu dan waktu, maksudnya waktu dan ruang tidak membatasi kuasa Tuhan.
Yang penting itu dari Pak Suwandinya, Tuhan itu melihat hati ya. Yang penting dari kita itu ada kesungguhan, mau dibebaskan, ada kerendahan hati. Yang menghalangi kesembuhan itu ya hanya 4 hal. Yang pertama nggak percaya kuasa Tuhan. Yang kedua ya masih nggak mau hidup, masih nggak mau bertobat. Jadi kalau disembuhkan juga buat apa? Karena itu ya maksud saya biasanya yang menghalangi kesembuhan. Nggak mau bertobat misalnya. Yang ketiga sombong, itu yang paling nggak bisa. Orang yang sombong ya biasanya begitu. Yang keempat apa, saya suka share jadi lupa Bu Esther. Ya jadi hanya itu aja. Yang keempat itu kalau kita nggak mau mengampuni, hanya itu aja yang menghalangi kesembuhan. Ya selama pengalaman saya ya walaupun masih sedikit ya pengalaman saya, nggak maksudnya nggak seperti hamba Tuhan yang lain, tetapi selama 4 hal itu nggak ada, biasanya pasti ada kesembuhan. Yang banyak itu orang yang nggak dijamah Tuhan itu karena itu, hanya karena 4 hal itu. Yang kemarin itu yang saya bilang, mamanya nangis-nangis karena anaknya hampir mati karena dia pernah kedukun ya. Itu pun Roh Kudus yang ngasih tahu saya bahwa mamanya pasti ada hubungan dengan kuasa gelap, makanya anaknya yang kena, karena anaknya masih muda, masih mungkin di bawah 10 tahun ya. Saya ingat itu. Nah Bu Esther ingat kan. Nah setelah didoakan ya puji Tuhan anaknya sembuh, tapi itu konsekuensi dari maksudnya bermain-main dengan kuasa jahat ya. Nah mohon maaf tadi kayak Pak Suwanti, saya merasakan ada jimat, tapi Pak Suwanti bilang saya nggak pernah. Nah nggak pernah, tapi kan ternyata dia ternyata Pak Suwandi kan memang ditanami jimat kan di kepala kan. Nah hal-hal seperti itu yang harusnya maksud saya ngomong apa adanya, karena bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kesembuhan kalau kita nggak mau jujur, kita nggak mau dengan penuh kerendahan hati. Karena kuasa Tuhan itu ketika saya berbicara pun kuasa Tuhan itu bisa dirasakan real ya, bisa dirasakan Pak Suwandi. Kalau misalnya saya berdoa begini tapi Pak Suwandi nggak merasakan, berarti ada sesuatu yang menghalangi gitu. Nah makanya saya tanya apakah Pak Suwandi mau dilepaskan dari jimatnya. Sungguh-sungguh mau Ibu. Ini apa Bu, bukan kayak jimat itu. Waktu itu saya berobat Bu ya, berobat karena saya ada anxiety juga Bu, takut dan cemas itu yang sangat berlebihan sampai sekarang Bu. Jadi ada orang pintar itu kenalnya sih dari teman juga Bu. Jadi kayak ada kayak manik-manik apa ditekan di apa kepala saya kan biar katanya hilang gitu, takut cemasnya dibilang itu Bu. Ya Pak Suwandi berobat kepada yang salah ya. Anxiety itu dari kuasa jahat berobat lagi ke kuasa jahat, jadi itu hanya mengganti dengan roh jahat yang kuasanya lebih tinggi gitu aja, bukan menyelesaikan masalah ya. Pak Suwandi udah percaya Tuhan Yesus sama istri berdua? Udah amin. Udah percaya Bu. Oke, nggak ada yang mustahil ya. Oke, yang penting Pak Suwandi sungguh-sungguh mau bertobat, nggak mau lagi ke kuasa jahat ya, kuasa gelap, pendukun dan lain sebagainya. Nggak mau lagi kan Pak Suwandi? Udah sungguh-sungguh bertobat kan? Iya Bu. Ya mari kita berdoa ya. Bapa di surga, Engkau sudah mendengar setiap pengakuan dari Pak Suwandi. Belas kasihan-Mu turun atas Pak Suwandi sekarang dan istrinya. Engkau yang memulihkan rumah tangganya mereka sekarang. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohnya Pak Suwandi.
menghancurkan, mematahkan setiap belenggu jimat atas Pak Suwandi. Sudah hancur sekarang, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Jimat-jimat yang ditanam di kepala sekarang saya cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya. Semua roh-roh jahat, roh jimat, aku cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, tinggalkan tubuhnya Pak Suwandi, karena tubuh jiwa rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Pak Suwandi. Pak Suwandi percaya aja ya, jangan ragu. Keraguan-raguanmu itu yang menghalangi kesembuhan. Percaya aja, berserah. Sekarang aku cabut keluar semua jimat-jimat yang ditanam di kepalanya. Keluar semua, roh-roh jahatnya keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, membebaskan Pak Suwandi dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang engkau bebas. Semua jimat-jimat aku cabut keluar semua. Hai engkau roh jahat, keluar semua. Tinggalkan tubuhnya Pak Suwandi. Pak Suwandi sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari kiranya engkau yang menjamah Pak Suwandi, mengurapi dia, mengurapi dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Kuasa Tuhan mengalir terus. Engkau sekarang bebas dari segala kuasa-kuasa jahat. Bebas dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Suwandi. Terima kasih untuk jamahanmu atas Pak Suwandi. Semua roh-roh jahat yang bersembunyi di perutnya keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kuasanya lagi karena darah Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Keluar sekarang, kau jadilah bebas. Kesembuhan mengalir. Amin. Keluar semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua. Semua yang bersembunyi di tubuhnya keluar. Engkau tidak akan tahan oleh kuasa api Roh Kudus sekarang. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Suwandi. Bakar semua pekerjaan setan iblis dalam tubuhnya Pak Suwandi. Dibakar habis semua. Yang menyebabkan tumor, kanker, dibakar semua oleh api Roh Kudus. Jimat-jimatnya sekarang keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir atas Pak Suwandi. Engkau tidak akan tahan oleh api Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamaah atas Pak Suwandi. Terima kasih. Ya, Pak Suwandi, apa yang kau rasakan sekarang? Masih menggigil Ibu, menggigil. Iya. Ada rasa mual Pak Suwandi? Sedikit Ibu, mual agak. Ya, kuasa Tuhan mengalir menjamah Pak Suwandi. Saya perintahkan sekarang semua roh jimat keluar semua, keluar sampai bersih. Saya perintahkan keluar semua. Kalau mual keluarkan semua ya Pak Suwandi ya. Ya, Bu. Kuasa Tuhan terus mengalir dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Sekarang keluar semua. Engkau tidak akan tahan oleh api Roh Kudus. Api Roh Kudus terus mengalir menjamah Pak Suwandi. Saya perintahkan roh-roh jahat yang bersembunyi di perutnya semua sekarang saya perintahkan keluar. Roh-roh jimat keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Ikatan dengan setan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Keluar.
Dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan engkau keluar semua. Tubuh, jiwa, rohnya Pak Suwandi sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Pak Suwandi. Atas otoritas firman Tuhan, saya perintahkan semua roh-roh jahat yang bersembunyi dalam tubuhnya Pak Suwandi keluar semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir terus, mengalir atas Pak Suwandi. Ya, kuasa Tuhan masih terus mengalir menjamah Pak Suwandi. Pak Suwandi bisa merasakan kuasa Tuhan mengalir menjamah Pak Suwandi? Belum Ibu. Belum. Ya. Ya. Pak Suwandi, engkau Menggigil. harus bertuju kepada Tuhan Yesus ya Pak Suwandi. Iya, Bu. Imannya harus penuh. Nah, itu yang saya rasakan. Percaya gitu. Percaya harus terjadi kesembuhan, harus dilepaskan gitu Pak Suwandi, harus terima secara penuh bahwa Tuhan sudah menyembuhkan. Jadi dari hatinya Pak Suwandi yang pertama. Ya, itu yang saya lihat ya. Kalau kita, karena bukan kuasa Tuhan yang nggak kurang berkuasa, kalau Pak Suwandi nggak percaya atau percayanya harus dijaga, itu nggak ngefek. Ya, kuasa Tuhan itu sekarang mengalir dahsyat sekali. Tempat saya bisa merasakan dengan dahsyat. Juga merasakan tubuh saya sampai rasanya kayak agak bergetar gitu. Nah, jamah Pak Suwandi. Ya, kuasa Tuhan di tempat saya itu mengalir dengan dahsyat, dan Bu Esther juga bisa merasakan dengan dahsyat ya. Nah, nggak ada yang menghalangi. Yang menghalangi itu cuman imanmu, pertama. Kedua, engkau nggak sungguh-sungguh bertobat. Ketiga, ya kesombonganmu atau engkau belum mengampuni orang. Ya, hanya itu sih yang menghalangi. Ya, Pak Suwandi percaya bahwa Tuhan Yesus lebih sanggup. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Iya, percaya kuasa Tuhan itu bisa dirasakan real. Ya, itu anak yang mau mati itu nggak jadi mati. Itu juga sama karena kuasa dukun. Itu karena dukun yang minta tumbal ya. Anak itu, cuman sayangnya saya nggak kadang-kadang logikanya itu juga menghalangi Bu. Ya, itu yang saya rasakan juga. Aku belum sembuh kok gitu. Jadi tolak dalam nama Tuhan Yesus ya Pak Suwandi. Rasa yang aku belum percaya karena aku masih merasakan sakit itu ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu setan maunya memang begitu Pak Suwandi. Jadi kita harus lawan itu pikiran-pikiran yang dari setan yang menghalangi kesembuhan. Iya. Ya. Apa yang Pak Suwandi rasakan? Masih menggigil itu. Saya takut cemas itu Bu akan penyakit itu, jadi kayak menggigil gitu. Karena shock dengan itu, jadi mungkin takut cemasnya kambuh Bu, menggigil. Mungkin kuasa Tuhan saya lepaskan atas Pak Suwandi sekarang. Menggigilmu harus pergi dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh-roh jahat yang mengganggu Pak Suwandi sekarang saya perintahkan pergi. Tinggalkan tubuhnya Pak Suwandi. Engkau harus pergi. Atas otoritas firman Tuhan saya perintahkan engkau harus pergi meninggalkan Pak Suwandi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Saya hitung sampai 3, engkau harus pergi. Saya hitung sampai 3, waktumu habis. Engkau harus pergi dalam nama Tuhan Yesus. 1, dalam nama Tuhan Yesus. 2,
3, pergi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Sekarang menggigilmu hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di pinggangmu harus sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di pinggangmu harus sembuh sekarang. Coba Bapak bangkit berdiri, coba sebagai respon iman. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah membebaskan saya, Engkau sudah menyembuhkan saya. Udah Bu, berdiri. Ya, coba katakan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah membebaskan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah membebaskan saya. Engkau sudah menyembuhkan saya. Engkau sudah menyembuhkan saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, amin. Ya, coba sekarang apa yang Pak Suwandi rasakan? Mulai berkurang Ibu, menggigilnya. Cuman yang pinggang ini Bu masih Mulai sebelah berkurang. kiri. Puji Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus. Terima saja engkau sudah sembuh karena kuasa Tuhan itu entah Bapak bisa merasakan atau tidak, nggak penting, tetapi kayak saya, kayak Bu Esther itu sudah merasakan dahsyat sekali ya. Dan itu sudah menjamah Bapak, sudah menyembuhkan Bapak. Yang perlu Bapak terima itu dengan iman ya. Karena sedahsyat-dahsyatnya kuasa Tuhan kalau engkau yang menghalangi itu bukan dari pihak Tuhan, bukan Tuhan nggak mau nyembuhin Bapak, tetapi yang menghalangi itu seringkali kita sendiri, nggak percaya, nggak beriman ya, seringkali logika kita yang menghalangi itu logika kita. Bapak sudah dijamah Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan, sudah dibebaskan Tuhan ya. Saya perkatakan sekarang Bapak sudah bebas, sudah sembuh, bahkan sakit di pinggangnya sekarang sudah sembuh. Saya perintahkan semua rasa sakit keluar, tumor negatif, kanker negatif, hai engkau setan iblis, engkau sudah dikalahkan oleh darah Yesus, oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah, bukan belum ya Pak Suwandi, sudah menyembuhkan Pak Suwandi. Yang perlu Pak Suwandi terima sekarang adalah percaya, mengakunya dengan mulutmu. Makanya tadi firman Tuhan yang saya share kan, sudah menerima, bukan belum menerima. Itu penting sekali. Yang engkau sudah bebas, engkau sudah sembuh, sakit di pinggangmu sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang menggigilmu juga sudah hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Yang anxiety, kecemasan, roh anxiety, roh kecemasan, saya usir keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas, kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir sekarang, mengalir memenuhi hati dan pikirannya Pak Suwandi. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Pak Suwandi, atas kekasih-Mu ini. Kasih sayang-Mu mengalir menjamah Pak Suwandi. Engkau terlebih rindu untuk menjamah Pak Suwandi dengan kasih sayang-Mu. Sekarang kasih sayang-Mu mengalir memberkati Pak Suwandi dan istri, menjamah suami istri ini. Kasih sayang-Mu memenuhi hati dan pikirannya Pak Suwandi dan istri. Dalam nama Tuhan Yesus, sekarang Engkau bebas. Enggak lagi anxiety mulai hari ini, enggak lagi anxiety mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebebasan-Mu, kesembuhan yang sudah Engkau berikan kepada Pak Suwandi. Ya Pak Suwandi, Engkau mengucap syukur dulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah membebaskan aku, menyembuhkan aku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah menyembuhkan aku, Kau telah membebaskan aku. Ya, puji Tuhan gitu ya. Puji Tuhan. Ya, Bapak gimana sekarang? Lebih baik lagi? Katakan lebih Berkurang yang ya, mana? Bu. Yang apanya Bu, yang menggigilnya itu nggak berkurang ya, Bu. Apanya yang berkurang? Yang menggigilnya. Menggigilnya berkurang. Sakit di pinggangnya gimana? Masih Bu, masih agak terasa sakit. Ada lebih baik? Lumayan Bu, masih terasa sakit. Lumayan, tapi ada masih sakit, cuman udah lebih baik.
Ada lebih baik kah? Ya, Pak Suwandi, itu imanmu yang harus engkau itu ya, karena engkau sudah sembuh, terlepas dari perasaanmu, terlepas dari rasa sakitmu, imani bahwa engkau sudah sembuh ya. Ya, Pak Suwandi. Ya, jadi Iya, Bu. kalau Pak Suwandi ikut live streaming saya dari awal apa enggak? Iya. Ikut Iya, Bu. dari awal? Iya. Kalau ikut dari awal, coba mulai Yang pagi ini praktekkan firman Pagi Tuhan ini, ya. iya, Bu. Mulai setengah. praktekkan firman Tuhan. Tadi saya membagikan bagaimana saya mengusir sakit penyakit saya, bahkan ketika saya belum diurapi Tuhan, saya mengusir Abang sakit dulu ada tuh. penyakit dengan cara mengaplikasikan firman. Oh, cuma Ya. setengah katanya Bu, dari setengah aja, nggak dari awal, di pertengahan Oh, masuknya. ya. Bapak Ibu Nanti bisa kan lihat channel nonton saya, ulang. di channel saya di yang lain, video siaran ulangnya ya, di profile TikTok saya, di situ ada alamatnya ya. Ibu mungkin bisa setelkan ya buat Pak Suwandi, sama-sama praktek, yaitu bagian daripada imanmu ya, bagian daripada medan peperanganmu. Tetapi selama kebenarannya adalah Pak Suwandi sudah bebas, sudah sembuh, terlepas dari apa yang kau rasakan ya. Sekarang kuasa Tuhan terus mengalir terus. Sekarang mengalir atas Pak Suwandi, atas ibu, atas istrinya. Ya, istrinya, mohon maaf, ibu dengan ibu siapa namanya? Ibu Nelly, Bu. Ibu Nelly. Ibu Nelly. Ya. Ya, Bu. Atas Ibu Nelly Ibu. juga kuasa Tuhan Amin. mengalir menjamah Ibu Nelly. Ya, keluarga ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Saya berdoa roh yang takut akan Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan turun atas Pak Suwandi, turun atas Ibu Nelly, sehingga engkau berdua tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Suwandi dan atas Ibu Nelly. Terima kasih Engkau yang sudah membebaskan Pak Suwandi dan Ibu Nelly, Engkau yang sudah menyembuhkan Pak Suwandi dan ya keluarga ini, memulihkan dan bahkan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Pak Suwandi declare terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah membebaskan saya, Engkau sudah menyembuhkan saya. Ya, declare itu pagi, siang, dan malam, terlepas apa yang kau rasakan ya. Iya Bu ya, karena ada lambungnya juga Bu, katanya asam lambungnya itu. Jadi kita dikeluarkan aja terus Bu ya. Asam lambung, ada asam iya, lambung. Bu. Iya, makanya jadi cuma cemas. untuk asam lambungnya ya. Iya Bu. Bapa di surga, hambamu membawa Pak Suwandi kembali ke dalam tanganmu, belas kasihanmu turun atas Pak Suwandi. Ya, asam lambungmu normal sekarang, kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas Pak Suwandi. Semua jahat keluar sekarang. Asam lambungmu normal sekarang, asam lambungmu normal dalam nama Tuhan. Lambungmu udah gak sakit lagi sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Suwandi dalam nama Tuhan Yesus ya, amin. Pak Suwandi, sebelumnya Papa Mama pernah berhubungan dengan dukun juga ya? Iya. Itu yang Roh Kudus kasih tahu, makanya Pak Suwandi itu bisa kena anxiety itu dari kutuk jimat. Dan Pak Suwandi bukan lari ke Tuhan, malah larinya ke dukun lagi. Tapi sekarang gimana? Udah enakan? Ya, lumayan Bu, masih agak ini juga saksi. Udah lumayannya yang mananya? Tapi nggak apa-apa Bu ya. Yang menggigilnya ada Bu, agak kena gitu. Menggigilnya lambung lumayan. masih kayak pedih gitu Bu. Lambungnya masih perih. Lambungnya masih perih. Iya Bu, masih perih. Ya, saya berdoa Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu. Kasih Tuhan mengalir lagi, mengalir menjamah lambungnya. Sekarang lambungnya udah gak perih lagi. Lambungnya sudah sembuh, lambungnya udah gak perih lagi, lambungnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
lambungnya Tuhan sekarang Yesus. sembuh. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih Roh Kudus. Ya, lambungnya sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus, sudah nggak perih. Pinggangnya juga udah sembuh. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu Terima atas kasih Suwandi. Tuhan Yesus. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Pak Suwandi jangan kasih Tuhan mengandalkan Yesus. terlalu banyak dengan logika ya. Kuasa Iya, Tuhan Bu. itu nggak bisa pakai logika. Kuasa Tuhan itu Mungkin real ketika kita sungguh-sungguh datang. Percaya aja kayak ya kayak anak kecil gitu, percaya gitu ya. Saya melihat juga dalam pelayanan saya bagaimana orang yang benjolannya di sana sini di kepalanya langsung hilang rata. Karena waktu dia datang kepada saya itu, ya di live streaming sama kayak begini. Dia bilang sama saya begini, saya percaya saya akan sembuh hari ini. Saya percaya, karena dokter udah angkat tangan. Jadi dia datang sama saya itu cuma ngomong gini, saya percaya bahwa saya pasti sembuh lewat doa ibu. Amin. Mulutnya itu loh sudah ngaku imannya. Jadi apa yang terjadi? Benjolan sana sini di kepalanya rata langsung. Jadi bukan karena saya doanya yang hebat atau karena kuasa, maksudnya Tuhan pilih kasih, enggak. Tetapi yang membedakan itu siapa yang dapat dan siapa yang nggak dapat itu dari kembali lagi kepada iman kita. Ya Pak Suwandi. Oke, mungkin itu pengalaman logika itu. kenapa? Mungkin itu penghalalnya Bu, yang berlogika Ya, itu. itu yang saya ngerasa penghalangnya dari Pak Suwandi. Ya Pak Suwandi, mari ikut live streaming saya setiap pagi pukul 4 pagi ya. Engkau akan dibangun, imanmu itu akan dibangun. Ya. Iya. Kalau enggak bukan karena, kalau enggak ya waktu kami habis dan enggak efektif. Bukan kita nggak mau ngasih waktu, tapi karena saya dan Bu Esther juga kan ngerasa kuasa Tuhan luar biasa dahsyat pagi hari ini ya. Jadi bukan karena kuasa Tuhan yang kurang, tapi kembali lagi ada bagian dari kita ya. Ya Ibu Nelly, terima kasih kau istri yang baik, Terima kasih banyak. suamimu ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus. Mohon maaf Terima saya harus Tuhan berkati Ibu dan pelayanan Bu Esther. Terima kasih banyak ya, Ibu. terima kasih. Oke. Amin. Ya, shalom. Saya mohon izin ya undur diri dulu ya. Shalom. Terima kasih Ibu. Shalom. Halo Bu. Terima kasih Bu. banyak. Terima kasih Bu. Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Mohon maaf Bapak Ibu, kita lanjut besok ya. Bu Esther terima kasih untuk doanya. Pak Paulus lanjut besok ya. Kakak Katarin terima kasih sudah tap-tap layar. Ya Pak Thomas dan semuanya, Ibu Roberta, semua yang ada, terima kasih. Sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Ya, Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bapak Ibu semua. Shalom. Shalom.